SDM 2L. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pembelajaran organisasi itu apa. Konsep organisasi pembelajaran, yaitu organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Dan yang kedua itu, ada pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Kemudian, pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki itu melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Dan yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Selanjutnya, ada tingkat organisasi pembelajaran. Di sini terdapat 5 macam yang dimaksud tingkat organisasi pembelajaran, yaitu yang pertama berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, mental model. Kemampuan sikap mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Lalu yang ketiga, membangun visi bersama, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, ada personal mastery, upaya keahlian terus-menerus dalam mengklasifikasikan. Dan yang terakhir, ada tim pembelajaran, yaitu pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog. Selanjutnya, ada 3 fungsi dalam membangun organisasi pembelajaran, yaitu 1. Membangun komitmen pada pembelajaran, contohnya seperti membuat pembelajaran sebagai komponen visi dan tujuan strategis. Lalu investasi dalam pembelajaran, mempromosikan luas tentang nilai pembelajaran. Yang kedua itu ada bekerja menggeneralisir gagasan dengan dampak. Contohnya itu menciptakan pasaran dan menggerakkan gagasan sepanjang batas organisasi, kemudian memutar pekerja dari batasan fungsional dan divisional. Dan yang ketiga itu ada bekerja untuk membangkitkan dan dampak. Contohnya itu implementasi program perbaikan terus-menerus, meningkatkan kompetensi pekerja melalui training dan memberi keahlian dari organisasi, eksperimen dengan gagasan dan proses kelas dunia. Di sini terdapat 3 contoh aspek strategis organisasi dan hambatan pelajaran, yaitu organisasi belajar, organisasi yang adaptif dan responsif terhadap lingkungan eksternalnya sekaligus kuat dalam integrasi internalnya, menurut Hartanto 1996. Yang kedua, ada organisasi belajar, proses di mana anggota organisasi mendeteksi berbagai kesalahan, kemudian mengoreksi melalui berbagai tindakan atau restrukturisasi organisasi. Kemudian yang ketiga, ada organisasi belajar proses yang menunjukkan tim manajemen mengubah pembagian model mental organisasi, pasar, dan pesaing mereka. Kemudian terdapat 5 learning organization. Yang pertama itu ada system thinking atau pemikiran sistem. Cara pandang atau cara berbahasa untuk menggambarkan dan memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dalam suatu sistem. Tanpa kemampuan menganalisis dan mengintegrasikan disiplin-disiplin organisasi pembelajar, tidak mungkin dapat menerjemahkan disiplin-disiplin itu ke dalam tindakan atau kegiatan organisasi yang lebih luas. Disiplin ini membantu kita melihat bagaimana kita mengubah sistem secara lebih efektif dan bertindak lebih selaras dengan proses-proses yang lebih besar dari alam dan dunia ekonomi. Yang kedua, ada personal mastery atau keahlian pribadi, yaitu menjalani kehidupan dari suatu sudut pandang kreatif, bukan reaktif. Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan, dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri mereka menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja sesuai dengan harapan yang mereka pilih. Kemudian ada mental model atau model mental, yaitu meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan dan tindakan kita. Yang keempat ada share vision atau visi bersama, yaitu membangun rasa komitmen dalam suatu kelompok dengan mengembangkan gambaran bersama tentang masa depan yang akan diciptakan, prinsip dan praktek yang menuntun cara kita mencapai tujuan. Yang terakhir, ada team learning atau pembelajaran kelompok, yang artinya mentransformasikan pembicaraan dan keahlian berpikir
sehingga suatu kelompok dapat secara sah mengembangkan otak dan kemampuan yang lebih besar dibanding ketika masing-masing anggota bekerja sendiri. Yaitu, dengan kata lain, dapat dinyatakan bahwa kecerdasan organisasi jauh lebih besar dari jumlah kecerdasan individunya. Untuk mencapai kondisi tersebut, dibutuhkan individu-individu dalam organisasi yang memiliki emotional intelligence yang tinggi. Sekian penjelasan materi tentang pembelajaran organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe guys. Bye.